Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan Amelia Wibowo, Anissa Lutfia, Cynthia Claudia, Fadil Abdillah, Marcella Lintang, dan Rida Seranita. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang iodimetri dan iodometri. Apa sih iodimetri? Iodimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif volumetri berdasarkan redoks di mana senyawa dan reaksinya bereaksi secara langsung atau sering disebut dengan direct titration. Sebagai larutan standar digunakan iodium. Sedangkan iodometri adalah suatu titrasi tidak langsung, di mana titrasi menggunakan larutan standar natrium tiosulfat sebagai pentiter. Penambahan indikator kanji di akhir dikarenakan indikator kanji akan mengabsorpsi iodium dalam larutan, sehingga iodium tidak dapat bereaksi dengan natrium tiosulfat. Bagaimana cara menentukan kadar dari metampiron? 1. Lakukan terlebih dahulu pembakuan iodium dan natrium tiosulfat. 2. Pembakuan didapatkan dari hasil literasi yang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. 3. Jumlahnya dirata-ratakan, lalu dimasukkan ke dalam rumus standarisasi. 4. Baru didapatkan untuk menentukan kadar metampiron. Untuk menentukan kadar dari asam askorbat, sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pembakuan iodium dan natrium tiosulfat. Pembakuan didapatkan dari hasil literasi yang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian, jumlahnya dirata-ratakan lalu dimasukkan ke dalam rumus standarisasi. Kemudian, baru kita dapatkan untuk menentukan kadar asam askorbat. Pembakuan larutan standar sekunder atau titran. 1. Larutan natrium tiosulfat 0,1 normalitas, 10 ml larutan kalium iodat 0,1 normalitas ditambah asam klorida 4 normalitas ditambah 0,8 gram kalium iodida dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 normalitas sampai mendapat warna kuning muda. Kemudian ditambah dengan 2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan dititrasi sampai warna biru tepat hilang. 2. Larutan iodium 0,1 normalitas, 10 ml larutan iodium 0,1 normalitas dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 normalitas dan dapat warna kuning muda. Kemudian ditambah dengan 2 ml indikator amilum 0,5% dan dititrasi sampai warna biru hilang. Indikator larutan yang digunakan adalah amilum, karena warna biru tua dari kompleks amilum iodium dipakai untuk suatu uji sangat pekat terhadap iodium. Kepekaan lebih besar dalam larutan yang sedikit asam daripada larutan netral dan lebih besar dengan adanya ion iodid. Keuntungan menggunakan indikator amilum: 1. Harganya murah, 2. Mudah didapat, 3. Perubahan warna pada titik akhir titrasi jelas. Kerugian atau keburukan menggunakan indikator amilum: 1. Suka larut dalam air dingin, 2. Tidak stabil, mudah terhidrolisa menjadi ekstrim, 3. Dalam suasana asam, kuat akan terhidrolisa, 4. Larutan amilum dengan iodium menjadi kompleks dan suka larut, maka pemberian amilum mendekati titik akhir titrasi, 5. Jika larutannya sangat encer, akan terjadi pergeseran titik akhir titrasi. Sekian dari video mengenai iodimetri dan iodometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.